Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nur Azizah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal serta teman-teman kelas 1 PAIF yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam pada masa 3 kerajaan Islam periode pertengahan. Yang kelompok 6 terdiri dari 1. Nisa Anindyaningrum, kedua Lydia Korinur Fadilah, yang ketiga Ridho Imam Triadi, dan yang keempat saya sendiri yaitu Aisyah Puan Maharani. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama yaitu A. Kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani adalah satu-satunya daulah di antara sekian banyak daulah yang ada dalam Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel walaupun sudah banyak daulah yang berusaha menaklukkannya sebelumnya. Memang setiap daulah Islam mempunyai peranan yang berbeda-beda dalam sumbangan yang mereka berikan kepada dunia Islam. Jika daulah Umayyah Syiah berhasil memberi wilayah teritorial yang sangat luas kepada dunia Islam, mulai dari Persia, Indus di bagian timur, sampai ke Afrika, Eropa Barat di bagian barat sehingga mereka disebut negara adikuasa ketika itu. Maka Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah II di Cordova, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Mamalik di Mesir, mereka berlomba untuk memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban sehingga mereka berhasil memberikan sumbangan kepada dunia Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Baiklah, perkenalkan saya Lydia Korinur Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Kerajaan Turki Utsmani. Materi yang selanjutnya yaitu tentang masa kejayaan pemerintahan Turki Utsmani. Masa puncak kejayaan Turki Utsmani ada pada 3 orang sultan, yaitu Sultan Muhammad II 1451 sampai 1484 Masehi, bergelar Al-Fatih, sang penakluk. Dia dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel yang sudah direncanakan dulu oleh Sultan Bayezid, anaknya Sultan Salim I, 1512 sampai 1520 Masehi, dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun, 1520 sampai 1566 Masehi. Jadi, masa puncak kejayaan dari Turki Utsmani diraih oleh 3 sultan, yaitu Sultan Muhammad II, Sultan Salim, dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun. Yang selanjutnya yaitu masa kemunduran Turki Utsmani. Masa kemerosotan Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada tahun 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi republik, yaitu pada tahun 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal Atatürk. Tercatat 27 sultan, tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Banyak faktor yang menyebabkan kehancuran Turki Utsmani, yang diantaranya adalah wilayah kekuasaannya yang luas, rumit menyusun administrasi negara, sehingga administrasi negara Turki Utsmani tidak beres. Sementara penguasanya sangat berambisi untuk memperluas wilayah. Ikut perang terus-menerus, akibatnya tidak ada waktu lagi untuk mengurus administrasi negara. Dan faktor yang kedua yaitu heterogenitas penduduk. Menguasai wilayah yang luas tentu juga mengurus penduduk yang beragam etnis, agama, maupun adat istiadat. Baiklah, dinasti yang selanjutnya yaitu dinasti Safawi Persia. Pembentukan pemerintahan Daulah Safawiyah 1501 sampai 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din
tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu rekan Nisa Anindya. Untuk waktunya saya persilahkan. Masa kemajuan. Selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia, Iran di sekitar abad ke-16 dan abad ke-17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail I tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Masa kemunduran. Sepeninggalan Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Husain, Tahmasp, dan Abbas III. Pada sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kepada kehancuran. Seperti Safi Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan, sehingga pemerintahan menurun secara drastis. Dinasti Mughal-India. Pembentukan pemerintahan Daulah Mughal 1526 sampai 1858 Masehi ini berdiri di anak benua India. Seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal ini yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Sedangkan Al-Kharashi, Syafi'ah, dan Hambalilah mengatakan bahwa arah atau Arya adalah kebolehan mengambil manfaat. Masa kemunduran kekuatan pemerintahan Daulah Mughal di sultan-sultan itu. Sementara itu, di pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal, dan rakyatnya berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapatkan bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur II, sultan terakhir Daulah Mughal, diusir Inggris dari istananya. 430 dengan demikian berakhirlah kekuasaan Daulah Mughal di daratan India, dan yang tinggal di sana adalah umat Muslim yang mempertahankan eksistensi mereka. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kehancuran Daulah Mughal. Di antaranya, sultan-sultan yang diangkat setelah Sultan Aurangzeb adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu membenahi pemerintahan. Ditambah lagi kemerosotan moral, hidup bermewah-mewahan di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam pengeluaran uang negara. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang bisa kurang dipahami dan kurang dicerna, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.